Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di MND Project. Tentunya kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, insya Allah, yang sedang heboh, khususnya di Lampung ya, bahkan di seluruh di Indonesia ya tentunya. Indonesia dulu Ya, Indonesia ya. tentang penusukan Syekh Ali Jaber yang kemarin ini sedang viral-viralnya. Semoga kita doakan aja ya, semoga Syekh Ali Jaber membaik keadaannya gitu. Nah, kita di sini bakal menjelaskan ya sedikit kronologi daripada penusukan Syekh Ali Jaber yang ada di Bandar Lampung ini. Ini tempatnya nggak jauh-jauh dari kita ya. Iya benar. Terutama tempat saya. Kalau saya juga iya. masih satu Katanya masih kelurahan, satu lah, kelurahan, satu kelurahan, Sukajawa. Nah, itu nggak jauh-jauh dari tempat Cuman saya. kamu nggak di lokasi ya? Enggak, kebetulan aku lagi pergi, jadi nggak tahu juga kalau ada tablik akbar di sana, ada Syekh Ali Jaber juga. Mungkin kalau tahu bisa ke sana gitu ya. Iya benar. Nah, ini kita tayangin dulu aja ya kayaknya gimana kejadian detik-detik penusukan Syekh Ali Jaber. Tayang ya. Ini memanggil untuk minjem HP. Nah, sebelumnya mau minjem HP gitu ya. Dengar-dengar ini pelakunya juga orang setempat ya. Katanya sih ya. dari tempat itu juga, dari Sukajawa juga katanya, dari Bandar Lampung juga. Cuman memorinya penuh di sini. Memorinya penuh. Minjem HP lain. Minjem HP lain ke jamaah. Ini peristiwa yang nggak disangka-sangka ya, nggak habis pikir lah gitu. Kok bisa? Nah ini, dah, ya gitu responnya langsung. Tapi syukur alhamdulillah ya, kayak Syekh Ali Jaber berhasil menghindar gitu. Iya. Kalau dia nggak menghindar mungkin bisa kena Sekitar dadanya dada atau leher gitu. Ya, bisa jadi ya beda urusan, beda cerita juga. Cuma ini yang jadi bahan pembicaraan kita ini sesuatu yang kurang rasional. Maksudnya apa ya? Karena setiap kasus, nah terutama kasus yang sekarang ini Syekh Ali Jaber ini konon katanya pelakunya ini memiliki gangguan jiwa. Iya, itu sumbernya datang dari orang tuanya. Orang tuanya mengatakan kalau anaknya ini sudah mengalami gangguan jiwa sudah 4 tahun. 4 tahun. Luar biasa. 4 tahun. Sudah 4 tahun gangguan jiwa gitu. Itu dari orang tuanya ya. Tapi kalau secara rasional kita ya, apa iya orang gila bisa ngelakuin hal seperti ini gitu? Iya benar. Dari secara tampilan, dari secara perilaku, masa iya? Tapi sebelum kita ke sana, kita kembali ke tahun-tahun sebelumnya gitu. Kasus-kasus yang sama seperti ini, yang label pelakunya itu orang gila. Jadi ini kasus bukan kasus pertama, melainkan udah terjadi beberapa kali dari mulai tahun 2018 sampai dengan 2020. Bahkan di 2020 ini sudah 3 kali kasus. Terbaru setelah 1 hari setelah penusukan Syekh Ali Jaber ini ada lagi pembunuhan imam masjid, ini penganiayaan. Ini sehari setelah Syekh Ali Jaber. Sehari setelah Syekh Ali Jaber, ini letaknya di Oki. Palembang gitu, imam masjid dianiaya sampai meninggal gitu. Dan ini motifnya sama juga gitu, pelakunya dianggap orang gila gitu. Orang gila. Masalah kejiwaan juga. Terus sebelumnya masalah kejiwaan, saya sakit jiwa ini. Katanya sih sakit jiwa nih, gila kayak. Ini sebelum peristiwa juga ada lagi satu lagi di daerah Riau, itu tepatnya tanggal 23 Juli 2020 itu bulan 7 ya. Itu imam masjid juga. Imam Masjid Al-Falah dari Darul Mutakin di Riau itu kena tusuk juga. Motifnya juga ya itu yang nusuk juga pelakunya juga
dianggap orang gila ya. iya. Katanya sih gitu. Berita yang Nah, beredar ya. ini 2020 udah kejadian 3 kali. 2018 sudah banyak Udah banget. banyak sekali. Itu ada di Bandung, ada di Lamongan, ada di Jawa Tengah, ada di Tuban. Itu motifnya sama. Orang gila juga. Pelakunya orang gila dan anehnya korbannya semuanya ulama gitu. Iya benar. Bahkan ada udah beberapa di antara mereka Kayaknya yang orang meninggal. gilanya luar biasa ini. Tahu yang mana ulama dia. Ini logikanya nggak masuk akal gini. benar. Orang gila masa iya bisa nikam orang gitu? Apa orang gila terlatih gitu? Iya. Dari sekian Sama, banyak kan? orang ya. Dari sekian banyak orang, tapi kenapa korbannya ulama? Ini kan menimbulkan sebuah kecurigaan kepada kita semua ya. Ya. Nah, Apalagi- jadi di sini kita membahas tentang itu gitu. Apakah benar sih yang orang tersebut orang gila gitu. Jadi kami akan Mengupas lah ya. mengupas lah itu. Mengupas khususnya kasusnya Ali Jaber yang sekarang nih yang lagi viral gini ya. Kita bakal menganalisa secara awam ya. Mungkin semua orang bisa memikirkan hal ini kok bisa gitu ya. Kira-kira dia ini orang gila atau tidak pelaku tadi ini. Ada beberapa fakta nih. Ada beberapa fakta nih No, tentang pelaku ini. Ya, Yang memang katanya orang gila. Tapi data-data yang kita temukan benar. setelah kita baca-baca ini di sosmed entah di kabar-kabar yang udah berita tersebar ini kayaknya kalau dikatakan orang gila nggak mungkin deh. Apalagi kata orang tuanya itu 4 tahun. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun menjadi Nah, orang oke, gila. kita langsung masuk aja ya. Menjadi orang gila, ya. Bakal kita analisa fakta-fakta tadi itu ada 4 fakta. Yang pertama, fakta tampilan fisik. Nah, kalau kebanyakan orang gila itu kan tampilannya gimana sih? Compang-camping, bajunya nggak karuan, rambutnya nggak karuan, mukanya dekil segala macam. Itu baru kalau orang gila kayak gitu, baru percaya lah. Nah, kayak kejadian yang waktu di belakang kampus itu yang menusuk orang. Itu ada ya, kan? itu Nah, ada tampilan itu. orang gila kan? Tampilan Nah, orang bener-bener gila orang itu. gila Emang itu. bener-bener nggak aku urus secara tampilan Iya, fisik bener. gitu. Kalau Tapi yang kalau kemarin- yang namanya Alvin ini ya, nama pelakunya inisialnya Alvin AA ya. AA ya. Inisial AA ya. Nah, si pelaku ini tampilannya ya seger, sehat, dan kalau ngeliat dari mukanya juga bersih gitu. Apa Iya ya? benar. Kira-kira gantengnya kayak kamu lah ya. Enggak ya. Nggak, Oke. ini nggak masuk akal kalau kayak gini. Jadi fakta pertama itu dari tampilan badannya aja nggak memungkinkan kalau dia disebut dengan orang gila gitu. Jadi nggak masuk akal, nggak rasional. Itu fakta pertama. Nah, fakta yang kedua, Apa aja? ternyata dia ini aktif sosmed. Oh iya ya benar. Aktif sosmed, padahal kata orang tua itu sudah 4 tahun mengalami gangguan jiwa. Gitu. Tapi nyatanya data yang kita peroleh itu dari tahun 2018. Eksis juga deh ya. di Eksis sosmed. juga dia. Kita lihat aja benar. foto-fotonya. Iya, foto-fotonya di sosmed memang wah. Udah Ibaratkan kalau main misalkan laptop. 4 tahun diponis gila gitu. Terus Aneh. main sosmed gitu. Wah, luar biasa ini. Di luar jangkauan kami gitu. Nggak masuk akal gitu kalau mengatakan pelaku ini orang gila itu kan. Sedangkan orang gila itu kita tahu ya ngapain sih, paling ngelakuin hal-hal aneh gitu kan. Nah, ini dia update status, terus aktif di Facebook, aktif di IG. Terus penampilannya juga rapih gitu. Itu di 2018. Itu ya kalau ngeliat dari IG-nya sih masih ada hari-hari kemarin-kemarin sih, di 2020 juga ada. Oh, ada benar. Ada. Artinya apa? Masa iya orang kayak gitu dibilang orang gila? Enggak nalar gitu ya. Nah, itu fakta yang kedua. Yang ketiga? Nah, fakta yang ketiga, ini kita mendengar kabar dari berita-berita bahwa tetangganya mengatakan kalau dia ini nggak gila. Bener. Tetangganya Ya, saya juga sendiri, saya baca gitu. beritanya itu. Tetangganya Kalau sendiri. di komenan ya itu, Ya, di komenan bahwasanya tetangganya itu Ah. bilang kalau dia itu bukan orang gila, tidak orang gila. Ada beberapa kalimat dari tetangganya mengatakan dia ini tetangga saya, katanya kan, tetangga di gang rumah saya gitu, rumah gue kata dia di komentarnya itu. Dan dia ini nggak mengalami gangguan jiwa, dia ini cuma ketika itu istrinya sedang hamil, sedang melahirkan gitu. Dan dia memang keadaan lagi ekonomi terjepit lagi tuh, ekonomi kerja juga, nggak kerja juga. Ya mungkin entah ada doktrin atau apa, dia melakukan hal tersebut. Tapi yang pasti kalau menurut saya hal-hal begini ini pasti ada dalangnya ya. Nggak mungkin. Kita bisa berpikir ke sana gitu. Bisa berpikir ke sana. Ada pengendali lain lah tentu pengendali apa. Tapi yang pasti kalau dikatakan dia ini gila, nggak rasional. Iya, benar-benar. Nggak masuk di akal lah. Dia juga nggak mungkin lah ya kalau misalkan dia kemauan pribadi, kalau misalkan dia nggak punya uang, kalau misalkan alasannya nggak punya uang, dia nggak punya uang, kemudian
ucuk-ucuk dia pengen nujah seorang ulama gitu. Nggak Dia nggak dapat mungkin. apa-apa, kalau misalnya nggak dapat apa-apa mau nujah ulama itu ya nggak mungkin lah kalau nggak ada Jadi, uang atau nggak ada apa. Kalau ada orang yang mengatakan dia ini gila, kayaknya nggak masuk akal deh, nggak rasional. Cuman katanya sekarang lagi Diperiksa ya. diperiksa dia. Lebih diperiksa lebih lanjut apakah dia ini gila atau enggak, tapi kita tetap nunggu ya, informasi selanjutnya itu gimana. Nah, fakta terakhir no, Apa itu? katanya, bukan katanya sih ya, ini kayak ini analisa kita ya, seperti terencana gitu, Oh, iya, seperti benar terstruktur. Ini yang paling kenapa kami sangat kuat mengatakan Dia ini bukan nggak gila. gila. Memang kayaknya udah direncanakan banget. Udah direncanakan banget. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu, Kri? Ya banyak faktor ya. Yang nimbul pertanyaan di benak saya itu, yang pertama itu kan dia bawa pisau. Bener banget. Apa iya orang gila kemana-mana bawa pisau? Satu itu tujuannya buat nikam orang lagi. Bener, itu bawa pisaunya dari rumah. Dari rumah. Bawa pisaunya. Ya, ternyata orang gila udah siap senjata juga, jaga-jaga ya. Jadi kayak udah terencana gitu, udah terstruktur gitu, dan targetnya itu ulama ya. Dia nggak malu-malu gitu, tiba-tiba langsung naik panggung, langsung nikam. Momennya juga memang tepat banget ketika Syekh Ali Jaber ini pengen minjem HP gitu. Nah kemudian ya Syekh Ali Jaber mungkin dikiranya orang tersebut ini mau minjemin HP ya. Bisa ternyata jadi. lari dengan kencengnya langsung nujah. Memang cara dia nujah juga itu memang udah niat banget gitu. Nggak ada orang gila Kayak terlatih ya gitu. Kalau itu datang langsung juk. Kayak logikanya gini, kalau dia emang orang gila, kenapa di sekeliling dia pas dia belum naik panggung itu nggak nujah yang lain aja? Misalnya bukan berarti kita pengen dia kayak gitu ya, enggak. Ini kalau secara logika, kenapa kok ulama yang kena gitu? Bener. Kenapa ulama? Kenapa? Yang ceramah. Kok dia berani terang-terangan naik panggung nikam orang, apalagi orang ini ulama itu, seorang tokoh pendakwah yang dikenal dengan lemah lembutnya gitu kan. Ibarat kan kalau ya memang sih semua punya musuh, cuman Syekh Ali Jaber ini luar biasa. Ceramahnya lemah lembut, enak buat damai lah, buat damai. Kok ada yang benci? Jadi seolah kayak orang gila ini orang gila terlatih. Oh iya juga nih. Orang gila terlatih. Jadi kalau analisa saya ya, kalau analisa saya ini mengatakan kalau orang gila ini bukan orang gila. Kalau analisa saya ini dia nih mengatakan kayak seolah-olah udah terencana, udah terstruktur, udah dikonsep matang lah. Jangan-jangan gitu. gini, Kri. Jangan-jangan dari tahun terdahulu itu, tahun lalu memang udah dikumpulin orang-orang yang gila. Dilatih ya, buat nikung gitu. ulama Oh, gitu. ya, Aduh, bisa jadi. kacau kayak gitu. Ya benar-benar. Jadi kalau dikatakan orang gila, 4 fakta ini membuktikan bahwasannya itu nggak terbukti. Jadi nggak masuk akal, nggak rasional. Cuman kami masih tetap menunggu informasi dari kepolisian. Menunggu. Karena memang ya apapun keputusannya nanti kita saksikan aja ya. Yang pasti kita sama-sama berdoa lah ya untuk kesembuhan. Nah tadi yang pertama, yang kedua? Yang kedua tadi apa ya? Menusuk bagian iya benar. leher. Bukan leher ya, sebenarnya Syekh Ali Jaber itu mengatakan kalau dia itu tidak menghindar. Kalau tidak menghindar itu bakalan kena di bagian leher atau enggak dada gitu. Ya mungkin kalau terkena di bagian itu bakal beda urusan itu, bakal beda hasilnya gitu. Kalau sekarang kan alhamdulillah bisa menghindar, kena tangan gitu. Itu juga dalam ya lukanya dan dijahit juga. Di beritanya juga setelah dijahit itu dia malamnya langsung berdakwah. Salut banget ya itu. Dan yang mantep dari sikapnya Syekh Ali ini ketika dia ditusuk tuh ya. Nah, masa itu menghakimi si pelaku. Oh iya benar banget. Itu saya salut banget, respect banget dengan Syekh Ali Jaber ya. Kita nggak meragukan seorang tokoh lah, apalagi ulama dalam karakter akhlak gitu kan. Beliau langsung memperingatkan masa itu, sudah cukup, jangan hakimi sendiri, cukup laporkan ke pihak yang berwajib kayak gitu. Itu dalam keadaan dia sedang dizolimi, dia masih tetap bilang nggak usah kita buat kekerasan lagi, kita lapor ke pihak berwajib. Jadi itulah kelembutan daripada tokoh. Dan buat kita gitu, kalau misalkan kita ada masalah apa gitu, ya kita serahkan ke pihak berwajib. Gitu. Jangan main hakim sendiri intinya ya.
Jadi inti dari analisa kita ini mengatakan bahwa kalau dia ini bukan orang gila ya. Kalau menganalisa kita secara awam lah, analisa kita ini bisa dipahami oleh semua orang lah gitu. Istilahnya mudah ditangkap gitu. Kita nonton videonya aja sekali aja, itu kita bisa tahu kalau dia bukan orang gila. Karena ngeliat dari tampangnya, dari fisiknya, dari cara berpakaiannya itu kayak ya orang normal. Iya, jangan-jangan benar kata kamu tadi, Kri. Apa itu? Orang gila terlatih. Orang gila terlatih. Mungkin ada padepokannya gitu ya, orang gila terlatih yang khususnya targetnya nikam ulama gitu. Bener banget. Allah, semoga aja nggak ada lah. Bahaya juga. Bahaya juga gitu ya. Nah, ini kan pelakunya ini asalnya katanya karena kejadian di Bandar Lampung gitu, sehingga banyak warganet ini yang mengira kalau warga Lampung itu kasar gitu orangnya ya. Bener banget. Jadi jangan sampai berpikir kayak gini karena satu orang yang melakukan laju semua orang kena gitu. Benar-benar. Ya Sampai ada komentar ya. Sampai ada komentar kalau orang Lampung ini jauh dari agama. Bener itu. Ya ibaratnya kami yang tinggal di Lampung di Bandar Lampung khususnya ya merasa tersakiti gitu ya. Tersakiti lah jelas. Walaupun gitu. Kami bukan asli suku Lampung, ya kami sangat kecewa gitu mendengar komentar seperti itu. Jangan sampai lah satu perilaku mewakili semuanya ya enggak semua gitu. Itu hanya oknum-oknum aja. Itu pun entah karena doktrin apa dia melakukan hal itu, entah karena dia siapa dia melakukan hal itu, atau entah dikendalikan siapa dia melakukan hal itu. Ini ada kait-kaitannya mungkin dengan doktrin-doktrin lama ya. Mungkin kalau kita membahas masalah-masalah seperti misalkan cakupannya besar seperti menghina tuh langsung menjatuhkan semua orang Lampung, itu bisa membuat perang saudara. Bisa jadi. Jadi tolong dijaga ya buat kalian, jangan sampai menilai keseluruhan itu hanya dari satu aspek saja. Karena satu itu tidak berarti mewakili semuanya gitu. Jadi harus sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai karena hal ini kita malah jadi terpecah gitu. Oke, dan kawal terus peristiwa ini ataupun kejadian ini. Semoga pihak berwajib dapat menangani dengan bijak ya. Artinya kalau memang dia gila harus dibuktikan dengan rasionalitas lah ya. Jangan hanya sekedar dari ungkapan orang tuanya bahwa dia ini gila, kan nggak membuktikan secara teori ataupun ilmiahnya gitu ya. Harus ada fakta, harus ada bukti kalau memang dia ini benar-benar gila. Meskipun nyatanya kalau kita lihat di lapangan ataupun data-data yang ada mengatakan kalau ini nggak gila kan? Benar-benar. Jadi harus jauh dipastikan. dari kata gila lah ibaratnya. Oke, kita sama-sama mendoakan untuk ulama-ulama kita agar selalu diberi keamanan dalam berdakwah. Benar. Agar apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ulama kita mengena gitu, sehingga memberikan kesadaran kepada kita. Jangan sampai ketika tokoh-tokoh ulama penceramah sedang melakukan dakwah tidak terjamin keamanannya. Jadi intinya tuh kita yang dimanapun, di daerah manapun, apabila ada ulama di daerah tersebut ya harus kita lindungi, kita jaga gitu. Nah, jaga ulama. Benar, jaga ulama. Jaga ulama ya. Nah, semoga kita semua dilindungi dari segala mara bahaya ya. Benar. Mungkin cukup ya dari itu ya. Nah, sebelum kita akhiri, teman-teman yang melihat fakta lain atau melihat ada fakta-fakta yang menurut kalian itu memang dia itu bukan orang gila, bisa ditulis di komentar. Atau mungkin dia itu benar orang gila, tulis aja di komentar. Kirim kami data-datanya, ya insya Allah kami pertimbangkan lagi, nanti kita buat video lagi. Ternyata siapa tahu memang dia orang gila. Orang gila terlatih. Jadi bisa terus di komentar. Jadi kami sangat berharap kepada pihak berwajib agar semuanya harus diselesaikan gitu, diungkap fakta di balik kejadian ini. Terbukalah harus ini. Karena bukan sekali dua kali, udah berkali-kali gitu. Masa iya mau kasus ini terulang lagi terus nggak ada penyelesaian yang baik gitu. Iya, memang kalau misalkan nggak diselesaikan hanya dengan keputusan dia orang gila, terus tidak dihukum atau apa, tidak menimbulkan efek jera gitu. Jadi orang yang berikutnya mungkin bisa terjadi gitu. Oke, terima kasih. Cukup itu aja penjelasan dari kami tentang fakta-fakta mengenai pelaku penusukan Syekh Ali Jaber. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.